Corporate Action, pemirsa, potensi pertumbuhan mitra keluarga sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas kinerja dan prospek bisnis mitra keluarga bersama CFO PT Mitra Keluarga Karyasa Tbk, Joyce Fehanjani. Selamat pagi, Bu Joyce, apa kabar? Selamat pagi, baik. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, harus selalu sehat. Baik, Bu Joyce, kita melihat perkembangan atau kinerja dari mitra keluarga begitu ya sepanjang hingga kuartal 3 2021. Kalau kita lihat ada catatan kenaikan pendapatan dan juga laba begitu. Tapi secara keseluruhan seperti apa kinerja Mika sepanjang hingga kuartal 3 2021 ini? Oke, terima kasih. Jadi hingga kuartal ketiga tahun 2021, mitra keluarga mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 47%. Jadi penjualan kami tercatat sebesar 3,4 triliun dan juga dari segi laba profitabilitas kami mencapai hampir 1 triliun atau mencerminkan pertumbuhan sebesar 77%. Hal ini didukung salah satunya karena pertumbuhan pasien volume kami baik dirawat jalan maupun dirawat inap masing-masing sebesar 11% dan 8%. Memang pertumbuhan yang baik ini didukung oleh strategi kami sejak kuartal kedua tahun 2020 di mana kami berpartisipasi bersama untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi pasien COVID-19 di seluruh jaringan rumah sakit mitra keluarga. Baik, nah pertumbuhan 48% ini apa sudah sesuai target dari korporasi, perusahaan atau masih ada sisa 1 bulan lagi yang bisa digenjot oleh mitra keluarga begitu untuk capaian target mungkin Bu? Oke, dari segi pencapaian target sebenarnya untuk full year atau 1 tahun penuh 2021 kami menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 25% karena memang dalam target kami melihat bahwa di semester 1 2021 akan banyak kasus-kasus COVID, sedangkan di tahun semester kedua 2021 kasus COVID akan melandai dan seiring dengan melandainya pasien COVID maka juga pertumbuhan penjualan akan mengalami penurunan ke arah 30%. Oke, baik. Apakah karena pertimbangan kondisi pasar juga yang nampaknya akan fluktuatif, ini kita bersyukur melandai COVID-nya, tapi bisa menjadi hal yang ada penurunan juga begitu ya terhadap bisnis rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Tapi ini ada aksi korporasi yang akan dilakukan oleh mitra keluarga, akan buyback saham. Apa yang menjadi pertimbangan dan berapa besar nanti total alokasi dana untuk buyback ini, alokasinya untuk apa saja? Oke, buyback saham ini atau pembelian saham sebenarnya merupakan salah satu aksi korporasi kami terkait dengan capital management. Jadi program capital management ini selalu ditujukan untuk meningkatkan shareholder return pemegang saham mitra keluarga. Jadi memang program buyback ini sudah kami lakukan sejak tahun 2018 dan juga di tahun 2021. Jadi memang kita lihat dengan adanya share buyback ini maka dapat meningkatkan laba per saham dari pemegang saham mitra keluarga. Jadi memang selain share buyback, program capital management yang dilakukan di mitra keluarga salah satunya adalah pembagian dividen tunai yang sudah selalu kami lakukan setiap tahun sejak kami IPO di tahun 2021. Jadi memang kalau kita lihat jumlah dividen tunai yang kami bagikan selalu rata-rata di atas 50-70% dari total laba perseroan. Baik, sebuah aksi korporasi yang memang sudah rutin dilakukan sejak 2018 untuk buyback dan ada pembagian dividen juga begitu ya yang akan terus komitmen terhadap itu. Untuk jaringan rumah sakit mitra keluarga di Indonesia seberapa besar dan seberapa besar pula ini menyokong dari induk usaha dari mitra keluarga karena pelayanan rumah sakit kita tahu di 2020 ini sempat pastinya masif juga mendapatkan pendapatan karena layanan kesehatan begitu.
Ya, kami memang selalu salah satu growth strategi kami adalah membangun rumah sakit baru. Jadi pada saat ini kami telah mengoperasikan 26 rumah sakit dan sedang dalam proses pembangunan 3 rumah sakit baru di daerah Jabodetabek dan sebuah fasilitas radioterapi baru di daerah Jabodetabek. Jadi memang pembangunan rumah sakit, penambahan bed capacity merupakan selalu program pertumbuhan dari mitra keluarga. Oke. Tangerang, Cikarang, dan Jawa Barat begitu ya. Apa yang menjadi fokus atau targeting begitu dari mitra keluarga? Kenapa menyasar ketiga kawasan atau ketiga daerah ini? Oke, memang Indonesia secara general kita lihat memang dari segi jumlah bed, kapasitas tempat tidur atau jumlah rumah sakit itu memang masih terbatas. Dan tetapi kenapa di daerah Jabodetabek memang kita lihat dari segi suplai dokternya atau suplai tenaga kerja medis ya. Di sana kita lihat secara relatif jumlah dokter tenaga medis jauh lebih tinggi daripada di area lainnya. Jadi itu merupakan salah satu kenapa mitra keluarga masih memfokuskan pertumbuhannya di daerah Jabodetabek dan juga di Surabaya area. Baik, setidaknya agar pelayanan kesehatan di Jabodetabek oleh mitra keluarga ini bisa dirasakan merata oleh masyarakat begitu ya Bu ya untuk pelayanan kesehatan. Baik, proyeksi pendapatan Bu untuk pembangunan lewat rumah sakit baru ini akan seperti apa proyeksi pendapatannya? Oke, kalau dari kita lihat memang mitra keluarga rumah sakit kita memiliki 2 source pertumbuhan, yaitu pertama adalah jumlah pasien volume dan juga dari kenaikan intensitas dari layanan rumah sakit ini. Jadi memang secara rata-rata mitra keluarga setiap tahunnya menargetkan pertumbuhan penjualan di antara 10 sampai 15% dari segi pendapatannya. Tetapi untuk tahun 2022 memang ini is a special year, jadi memang kita menargetkan pertumbuhan flat growth untuk revenue kami di tahun 2022 karena memang di 2021 pertumbuhan penjualannya luar biasa sekali. Oke, baik. Jadi optimis tapi juga tidak muluk-muluk begitu ya. Kita melihat kondisi nanti pelayanan kesehatan akan seperti apa di 2022. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Harga karya sehat TBK telah melantai di bursa sejak 2015. Rekan Awis Meranani akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Awis, silahkan. Ya, terima kasih Cakri. Pemirsa, saham PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak pertama kali IPO. Kita simak datanya bersama. Kita lihat di sini, pemirsa, bahwa PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK sudah IPO sejak 24 Maret 2015 dengan kode saham MIKA. Berada di papan utama dan bergerak dalam bidang jasa konsultasi, bisnis dan manajemen, termasuk jasa manajemen rumah sakit. Dan kita lihat di sini, PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK berada di sektor kesehatan dengan subsektor jasa dan peralatan kesehatan dan industri penyedia jasa kesehatan, subindustri penyedia jasa kesehatan. Kita juga bisa lihat bersama, pemegang saham MIKA ini berada di paling banyak dipegang oleh PT Gria Insani Cakra Sadaya sebanyak 61,86% sebesar 8,81 miliar, diikuti dengan masyarakat yang memegang 37,33% saham dan sebesar 5,31 miliar saham. Selanjutnya diikuti dengan saham treasury sebanyak 0,81% sebesar 114,7 juta saham. Lalu kita bisa lihat sekarang pergerakan nilai saham MIKA sepanjang tahun ini sampai bulan November, diawali di tanggal 4 Januari dengan harga Rp2.630 per saham, kemudian melonjak tinggi hingga Rp3.130 per saham di tanggal 1 Februari dan mengalami penurunan hingga 10 Mei mencapai angka Rp2.690 per saham. Kemudian naik kembali di 21 Juni ke angka Rp2.750 per saham.
Dan tampaknya di sini mengalami penurunan yang cukup dalam hingga 16 Agustus mencapai Rp2.230 per saham, lalu perlahan-lahan naik sampai kemarin 25 November mencatatkan angka Rp2.250 per saham. Ya, demikian Cakri dan pemirsa data yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Cakri. Terima kasih Awis untuk informasinya terkait pergerakan saham Mika. Kembali ke Ibu Joyce Hanjani. Bu Joyce, kalau kita melihat tadi pergerakan saham dari Mika begitu ya, memang kita ada penurunan di Agustus ya. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh perseroan selain buyback tadi untuk meningkatkan harga saham di pasar? Oke, ini memang harga saham benar-benar murni dari jadi pasar ya, dari perusahaan lalu seperti yang tadi saya sampaikan, kinerja perseroan merupakan fundamental bagi pertumbuhan saham ke depannya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, growth strategy kami terkait dengan pembangunan rumah sakit baru dan juga salah satunya adalah akuisisi. Sejak di tahun 2017 kami telah melakukan beberapa akuisisi rumah sakit dan ini merupakan salah satu pilar dari growth strategy mitra keluarga ke depannya. Oke, baik, mengakuisisi dan juga membangun lebih banyak lagi fasilitas kesehatan oleh mitra keluarga, begitu ya Bu Joyce. Untuk capex-nya sendiri Bu, capex tahun ini sudah seberapa besar serapannya dan untuk apa saja, sektor apa saja yang memanfaatkan capex ini? Total capex tahun ini kami mencapai 300 miliar rupiah direncanakan sebesar itu, dan ini memang capex kami selalu berkorelasi secara langsung dengan pembangunan rumah sakit baru. Seperti yang saya sampaikan, kami berencana membuka 3 rumah sakit baru di tahun kedepannya dan pembangunannya sudah kami lakukan sejak semester 2 tahun 2021 ini. Jadi memang ini capex-nya akan berlanjut di tahun depan. Tahun depan kami merencanakan pengeluaran capex sekitar 500 sampai 600 miliar yang digunakan untuk pembangunan 3 pembangunan rumah sakit ini. Oke, baik, karena targetnya ini kalau tidak salah kuartal 1 atau kuartal 2 2022 sudah bisa melayani masyarakat begitu ya untuk pelayanan kesehatan dari mitra keluarga. Di kuartal kedua, bisa di kuartal kedua. Baik. Kita masih akan melanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Ibu Joyce tetap bersama kami, juga pemirsa. Dialog Corporate Action akan kembali usai News Update. Dialog kita bersama CFO PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK Ibu Joyce Hanjani. Ibu Joyce, kalau tadi Anda katakan ini capex akan kembali, target capex akan lanjut lagi di 2022 sekitar 500 miliar kalau tidak salah tadi, dan fokus pada pembangunan rumah sakit baru. Nah, bagaimana pendanaan capex untuk 2022 ini? Akan dari mana saja sumber pendanaan yang akan didapatkan nanti? Seluruh capex kami akan dibiayai dari internal cash kami sendiri. Pada saat ini kami memiliki lebih dari 2 triliun rupiah total cash yang ada di mitra keluarga. Jadi semua pendanaan pembangunan rumah sakit akan berasal dari internal cash perseroan. Oke, baik. Dan kalau kita tahu di sektor atau bisnis kesehatan ini selalu harus update begitu, riset dan teknologinya juga harus terus berkembang. Adakah terbuka untuk peluang atau mungkin sudah ada kerjasama dengan investor begitu atau investor secara dari mancanegara yang sudah target atau tertarik bekerja sama dalam proses pembangunan ada rumah sakit baru lagi yang ingin dibangun oleh mitra keluarga? Pada saat ini masih rumah sakit yang akan kami bangun masih 100% di dalam lingkup mitra keluarga. Jadi kami belum ada rencana terkait dengan hal tersebut. Oke, baik. Untuk digitalisasi Bu, karena layanan kesehatan juga sangat erat ini, bergeraknya harus lebih cepat lagi begitu kan? Digitalisasi dari mitra keluarga sendiri seperti apa? Seperti yang sudah diketahui selama pandemi, banyak berkembang sekali telekonsultasi. Mitra keluarga juga mengembangkan telekonsultasi, aplikasi telekonsultasi. Kami beri nama Altea Care. Jadi kami juga sudah launch sejak bulan Juli lalu, di mana di dalam
Care, top dokter mitra keluarga praktek atau melakukan jasa telekonsultasi kepada pasien-pasiennya. Jadi diharapkan dengan adanya telekonsultasi ini, dengan bergabungnya top dokter mitra keluarga, sehingga akses pasien kepada dokter-dokter kami akan lebih dimudahkan dan lebih lebih cepat. Jadi itu adalah tujuan kami, kenapa kami juga masuk ke dalam digitalization yang terkait dengan telekonsultasi. Dengan telekonsultasi, dengan layanan kesehatan untuk masyarakat, begitu ya. Terakhir, Bu Joyce, ini harapan dari mitra keluarga sendiri kepada kebijakan pemerintah, karena kita tahu COVID-19 pandemi ini belum berakhir, layanan kesehatan semoga ini kita tidak ingin layanan kesehatan kolaps lagi atau meningkatnya lagi, ada spike lagi di penyebaran COVID-19, tapi mungkin kalau dari kebijakan pelayanan kesehatan dari para pelaku bisnisnya sendiri, mitra keluarga, harapannya terhadap pemerintah, kebijakan pemerintah. Ya, memang di Indonesia ini salah satu kendala atau bottleneck-nya adalah memang ketersediaan dari tenaga kerja medis. Jadi mulai dari tenaga kesehatan seperti perawat dan lain-lainnya, kita butuh masih banyak untuk supaya akses ke kesehatan atau healthcare itu makin lebih baik lagi, makin terjangkau, sehingga memang seperti yang tadi Mbak sampaikan, kasus di pandemi itu kita benar-benar sedang dicoba pada saat itu terkait dengan supaya layanan kesehatan di Indonesia. Jadi kuncinya memang di jumlah tenaga medis di Indonesia. Baik, semoga ini bisa terdengar begitu ya oleh pemerintah dan ada kebijakan yang baik dan lebih mendukung lagi layanan kesehatan kita, salah satunya oleh mitra keluarga. Baik, terima kasih Ibu Joyce Viv Hanjani telah bergabung bersama kami siang ini di Corporate Action. Salam sehat, Bu. Salam sehat selalu, terima kasih. Baik pemirsa, Corporate Action akan kembali dengan informasi lainnya dari pasar saham sesaat lagi.